Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir semester mata kuliah basis tata dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Malang untuk Peningkatan Layanan Digital. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abdul Somad, Daniel Dian Saputra, Hananawal Zulsyafa, dan Muhammad Ilham Arif yang merupakan mahasiswa S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yasin Eskom Mkom. Perkembangan teknologi informasi mendorong perpustakaan di perguruan tinggi untuk melakukan transformasi digital dengan beralih dari layanan tradisional menuju layanan berbasis digital agar akses informasi menjadi lebih cepat dan juga mudah. Pada kondisi layanan yang masih bersifat manual, proses penelusuran informasi cenderung memerlukan waktu yang lebih lama dan berpotensi menghasilkan referensi yang kurang relevan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan sistem yang lebih efektif dalam membantu mahasiswa untuk memperoleh informasi yang tepat dan juga akurat. Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan sistem terintegrasi berbasis website yang tidak hanya menyediakan fasilitas pencarian katalog, tetapi juga mendukung dalam pengelolaan layanan perpustakaan secara menyeluruh. Dengan akses yang dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja, layanan digital tersebut diharapkan mampu menunjang kegiatan pembelajaran dan penelitian mahasiswa secara lebih efisien. Berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana perancangan website perpustakaan Universitas Negeri Malang untuk layanan digital. Yang kedua, bagaimana user interface website perpustakaan Universitas Negeri Malang untuk layanan digital. Yang ketiga, apakah semua fitur sudah bekerja sesuai dengan kegunaan dalam website perpustakaan Universitas Negeri Malang untuk layanan digital. Berikut tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, mengetahui perancangan website perpustakaan Universitas Negeri Malang untuk layanan digital. Yang kedua, mengetahui user interface website perpustakaan Universitas Negeri Malang untuk layanan digital. Dan yang ketiga, mengetahui semua fitur bekerja sesuai dengan kegunaannya dalam website perpustakaan Universitas Negeri Malang untuk layanan digital. Pada bagian metodologi, pengembangan website perpustakaan Universitas Negeri Malang menggunakan model waterfall yang bersifat sistematis dan juga berurutan. Tahap communication dilakukan untuk menggali kebutuhan sistem melalui wawancara dan juga observasi secara langsung terhadap pengelola serta pengguna perpustakaan, sehingga diperoleh kebutuhan fungsional seperti pengelolaan data buku, data anggota atau peminjam, dan juga layanan ke perpustakaan. Selanjutnya adalah tahap planning, difokuskan pada penyusunan rencana pengembangan sistem dan juga penetapan fitur serta hak akses bagi pengguna atau user dan juga administrator atau admin. Tahap modeling mencakup perancangan sistem menggunakan data flow diagram DFD untuk menggambarkan alur data, entity relationship diagram ERD untuk seluruh basis data, dan juga desain antarmuka pengguna agar lebih interaktif. Yang selanjutnya adalah tahap konstruktif, meliputi implementasi rancangan melalui proses pengkodean menggunakan PHP dan juga MySQL. Dan tahap yang terakhir adalah deployment, dilakukan dengan menerapkan sistem ke lingkungan operasional dan juga melakukan pengujian black box testing untuk memastikan bahwa seluruh fitur bekerja dengan spesifikasi yang sudah sesuai dengan evaluasi berdasarkan dari feedback pengguna. Pada tahap analisis, proses pengembangan sistem dimulai dari tahap communication dan juga planning. Tahap communication dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara wawancara kepada pihak perpustakaan, khususnya kepala atau pengelola, serta melakukan observasi terhadap alur layanan dan juga jenis data yang dikelola, baik itu data buku maupun data peminjaman. Dari kegiatan tersebut diperoleh temuan berupa sampel sebanyak 600 data peminjaman buku yang digunakan sebagai bahan analisis untuk memahami pola kebutuhan sistem serta jenis informasi yang perlu disediakan oleh website. Selanjutnya adalah tahap planning, difokuskan pada penyusunan perencanaan fitur dan juga alur kerja sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini, ditetapkan juga pembagian hak akses sistem ke dalam dua peran utama, yaitu admin sebagai pengelola data dan layanan perpustakaan, serta user atau mahasiswa sebagai pengguna layanan penelusuran katalog dan juga akses informasi. Hasil dari kedua tahap ini menjadi dasar dalam perencanaan sistem pada tahap berikutnya, yaitu modeling. Selanjutnya adalah perancangan database modeling. Entitas utama ERD terdiri dari 6 entitas, yaitu yang pertama peminjam,
pengembalian, peminjaman, kopi buku, buku, dan pengarang. Untuk diagramnya bisa terlihat pada gambar di samping ini. Terlihat IRD dan juga relasi-relasinya. Lalu selanjutnya, struktur relasi LRS menggambarkan hubungan antara tabel, primary key, dan foreign key. Jadi ini setiap entitas memiliki hubungan antara primary key dan juga foreign key-nya. Selanjutnya tahap konstruksi yakni coding. Yang pertama menggunakan teknologi bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Lalu yang kedua logika login unik untuk yang pertama jika input angka maka sistem mendeteksi sebagai NIM, yakni pengguna akan login sebagai mahasiswa. Namun jika input huruf sistem mendeteksi sebagai username. Ini akan menjadi login untuk pengguna admin. Lalu masuk ke kode programnya. Yang pertama ada koneksi tipe file PHP. Ini akan menjadi penghubung antara website dengan database yang ada di MySQL. Koneksi ini akan kita panggil setiap fungsi-fungsi baru, setiap pada file script lainnya. Semisal pada script buku, maka dia juga akan memanggil koneksi, script koneksi untuk menghubungkan buku yang tertera pada website dengan buku yang ada di database harus sinkron. Maka dari itu kita menggunakan koneksi. Untuk entitasnya, di sini ada inisiasi variabel. Lalu apabila admin ini akan menangkap tombol edit atau hapus. Lalu ini saat persiapan edit. Ini logika untuk simpan dan update. Lalu ini adalah HTML dan CSS untuk tampilan websitenya. Sekarang ke entitas buku, sama seperti tadi kita memanggil koneksi PHP. Setelah itu kita menginisiasi variabel. Lalu untuk edit dan hapus untuk admin kurang lebih sama dengan entitas-entitas lainnya, baik untuk peminjaman, lalu untuk pengarang, pengembalian, dan juga transaksi peminjaman. Ini semua memanggil koneksi PHP. Lalu untuk tampilan utama saat masuk ke website adalah login. Di login ini apabila login sebagai mahasiswa, ini inputnya angka. Tapi jika huruf, maka login akan sebagai admin. Apabila login sebagai mahasiswa, maka akan menampilkan indeks user seperti ini. Namun apabila login sebagai admin, maka akan menampilkan indeks admin dengan kodenya sebagai berikut. Setelah itu apabila user ingin melakukan peminjaman, ini adalah kode untuk merancang peminjaman. Semua kode yang ada di dalam website harus menggunakan include koneksi.php agar menghubungkan website dengan database secara real time-nya. Seperti itu untuk kodenya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tampilan antarmuka yang pertama, yaitu halaman login. Seperti yang terlihat di layar, ini adalah gerbang utama untuk mengakses sistem perpustakaan digital kami. Di sini kami merancang satu pintu masuk yang praktis dan cerdas untuk dua jenis pengguna sekaligus, yaitu admin dan mahasiswa. Jadi pengguna tidak perlu memilih tombol login yang berbeda. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi input secara otomatis. Jika pengguna memasukkan NIM yang berupa angka, sistem akan langsung mengenalnya sebagai mahasiswa dan mengarahkan ke dashboard user. Sebaliknya, jika yang dimasukkan adalah username yang mengandung huruf,
sistem akan membacanya sebagai admin dan membuka akses ke dashboard admin. Selain kemudahan akses, kami juga memperhatikan aspek keamanan di halaman ini, di mana password yang diinputkan akan diproses dengan enkripsi MD5 untuk menjaga kerahasiaan data pengguna. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dashboard user. Yang pertama, pada bagian paling atas, pengguna disambut dengan dashboard personal. Di sini terdapat fitur profil saya, yang secara otomatis memuat data akademik mahasiswa seperti name dan jurusan untuk memastikan akurasi data peminjam. Selanjutnya itu ada fitur inti dari halaman ini adalah katalog buku. Mahasiswa dapat mencari referensi yang dibutuhkan. Sistem transparansi stok ditampilkan secara real time. Jika stok 0 kopi, status akan otomatis berubah menjadi habis, sehingga mahasiswa tahu buku tersebut sedang tidak tersedia. Yang terakhir yaitu terdapat fitur riwayat peminjaman. Bagian ini sangat krusial bagi mahasiswa untuk memantau tanggal pengembalian buku agar terhindar dari denda, serta melihat riwayat literasi yang pernah mereka akses sebelumnya. Selanjutnya itu kita masuk ke dashboard admin. Yang pertama yaitu saat masuk sebagai admin, kita langsung disuguhkan dengan ringkasan statistik. Kartu berwarna-warni ini memudahkan admin melihat kesehatan perpustakaan, seperti berapa buku yang habis dipinjam atau berapa total anggota kita saat ini. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep data. Bagian ini digunakan untuk input dan edit data dasar sebelum transaksi bisa dilakukan. Di bagian tengah terdapat panel data master. Alurnya sistematis. Yang pertama kita input pengarang dulu, lalu buat judul bukunya, kemudian atur stok fisiknya, dan tentu saja mendata anggota yang akan meminjam. Yang terakhir yaitu terdapat untuk operasi sehari-hari, admin menggunakan panel transaksi sirkulasi di bawah, tombol hijau atau plus untuk melayani peminjaman baru, dan tombol kuning untuk menangani pengembalian sekaligus menghitung denda jika ada keterlambatan. Kemudian yang terakhir yaitu sistem ini dikembangkan oleh kelompok 1 Basdar dengan antarmuka yang bersih. Kami juga menyertakan fitur logout yang jelas di header untuk memastikan keamanan sistem setelah admin selesai bertugas. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sebuah pengujian atau deployment. Nah, di pengujian itu sendiri kita menggunakan metode yang bernama black box testing. Nah, untuk black box testing sendiri kita menggunakan software yang bernama Catalog Studio agar mempermudah kita untuk menguji fungsi input dan output tanpa melihat kode di dalam internalnya. Nah, untuk hasil yang diharapkannya yaitu untuk seluruh fitur seperti login, pencarian, peminjaman itu berjalan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Oke, untuk hasil dari pengujian mengenai Catalog Studio bisa kita lihat di dalam tabel sendiri, yaitu yang pertama kita akan menguji daftar akun. Nah, untuk item sendiri ada open browser. Nah, untuk open browser output sama inputnya itu kosong. Untuk navigasi itu URL, dia itu bakal masuk ke dalam link yang kita berikan, link website kita. Nah, untuk klik kita ada daftar akun. Nah, terus setelah daftar akun itu bakal ada set text atau kita bakal setting text yaitu yang pertama itu ada name, terus yang kedua ada nama, terus kita bakal select option by value. Kita akan memilih option untuk value kita, yaitu pilih fakultas, yaitu fakultas matematika dan pengetahuan, dan sendiri set encryption the text. Dan di sini terdapat kekeliruan yang dimana untuk input set and deskripsi ini harusnya yang di sini tuh yaitu yang ini, yang di bawah ini, sehingga untuk password yang kita buat itu dia itu tidak diketahui atau tidak direkam di Catalog Studio. Mereka langsung terenkripsi. Oke, lanjut ke dalam login. Nah, untuk login sendiri sama seperti daftar akun. Yang pertama itu ada item, open browser, terus ada outputnya inputnya kosong, terus ada navigate URL. Nah, itu untuk inputnya sendiri yaitu dia tuh masuk ke dalam link website kita, terus ada set text dimana dia itu bakal men-setting atau menginputkan sebuah password kita, username kita, terus ada menginputkan sebuah password kita. Nah, untuk name dan passwordnya itu sesuai sama yang di daftar akun. Nah, untuk output sama deskripsinya itu sesuai harapan sama valid. Jadi tidak ada bug ataupun error di dalam pengujian ini. Nah, untuk pengujian yang ada di dalam website kita sudah saya sediakan hasil black boxnya itu menggunakan Catalog
sudah saya masukkan ke dalam link drive. Nah, teman-teman bisa membuka sendiri isi drive dari pengujian website kita menggunakan katalog studio. Oke, kita lanjut ke dalam kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dan saran. Yang pertama, untuk kesimpulan. Nah, sistem ini berhasil dibangun menggunakan metode waterfall, di mana kita memudahkan pencarian katalog dan mengolah sirkulasi buku secara digital. Untuk syarat pengembangannya itu fitur itu verifikasi. Ada fitur verifikasi di mana ketika kita sudah login, dia itu ada verifikasi untuk menjaga keamanan login kita. Yang kedua, ada optimalisasi tampilan mobile, di mana di sini kita tidak hanya menggunakan website tapi juga bisa digunakan di dalam mobilenya. Yang ketiga, ada fitur notifikasi pengembalian otomatis. Nah, di mana ketika sebuah peminjam meminjam buku dan ketika sudah mau mendekati kadaluarsa atau deadline peminjaman, itu ada fitur notifikasi pengembalian otomatis. Nah, terus terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.